Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat semua. Semoga sobat sehat semua sedang dalam keadaan yang sehat, dan semoga sobat sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat sehat, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Giri Putra Persada sebagai petugas promosi kesehatan UPTD Puskesmas Villa Pertiwi, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di kegiatan podcast Lur kali ini di episode perdana saya ditunjuk menjadi pembawa kegiatan atau menjadi host pada kegiatan podcast Lur perdana kali ini. Dan sobat sehat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang berhubungan dengan Hari Kesehatan khususnya, yaitu pada tanggal 24 Maret kemarin. Nah, ada apa sih di tanggal 24 Maret? Jadi di tanggal 24 Maret 2024 kemarin kita secara menyeluruh memperingati Hari Kesehatan, yaitu Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan dimana pada podcast Lur perdana kali ini kita akan membahas tema dengan yang berhubungan seputar TBC. Nah, maka dari itu sobat sehat semua, untuk tema pada podcast Lur pertama atau perdana pada siang hari ini, kita akan mengupas tuntas mengenai tema kupas tuntas sampai tahu tuberkulosis dan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Dimana pada siang hari ini ada narasumber yang akan mengupas tuntas kegiatan pada episode podcast Lur pertama ini atau perdana ini. Nah, samping saya sudah ada Mbak Furi sebagai perawat puskesmas dari Villa Pertiwi. Selamat siang Mbak Furi. Selamat siang Mas Giri. Kabar Mas Giri? Alhamdulillah baik. Mbak Furi baik Mbak Furi? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Mbak Furi. Ya. Berbicara nih pada episode yang perdana Mbak Furi, kita akan membahas nih, mengupas tuntas mengenai pencegahan TBC. Tapi sebelum kita mengupas tuntas materi kepada sobat sehat Sukamaju, kita harus mengetahui dulu tuberkulosis itu apa sih Mbak Furi? Tuberkulosis itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis, bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui percikan ludah dari si penderita TB yang belum atau tidak mau diobati. Oke, berarti berasal dari percikan Ya. Apa namanya? Percikan ludah. Percikan Jadi ludah. dropletnya sih sebenarnya melalui udara ya Mas Giri ya. Berarti penyebarannya melalui udara juga. Ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang TBC, Indonesia kan menyumbang TBC tertinggi Ya. di dunia. Di Indonesia nomor 2 rankingnya ya. Setelah India. Sobat sehat, kita ada di peringkat kedua untuk tingkat kasus terbesar di dunia untuk TBC. Kira-kira itu yang menyebabkan tinggi itu apa sih Mbak Furi? Ya, kepadatan penduduk bisa ya, Ya. menjadi penyebab utamanya ya, karena penduduk kita lumayan banyak dan lumayan luas juga wilayahnya, dan belum semua terjamah ya oleh kesehatan. Sebenarnya sih kesehatan sudah masuk ya sampai ke pelosok-pelosok, cuma masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya kesehatan, pentingnya pencegahan penularan dari penyakit TB ini ya. Gitu. Oke, jadi masih ada banyak masyarakat yang belum sadar nih akan pencegahan awal gitu ya, deteksi awal untuk TBC ini ya. Makanya Sobat Sukamaju, kita harus senantiasa nih untuk mengetahui bagaimana pencegahan yang akan kita bahas pada siang hari ini bersama Mbak Furi. Oke, Mbak Furi, saya ingin bertanya Mbak Furi, ini mungkin saya orang awam ya Mbak Furi, dan mungkin Sobat Sehat juga ingin mengetahui apakah semua orang itu beresiko terkena TBC Mbak Furi? Ya, semua orang bisa beresiko terkena penyakit TBC ini, baik dari lansia, orang dewasa, remaja, anak-anak maupun balita. Kita semua rentan terhadap penularan penyakit TBC ini. Dan ada kelompok rentan ya yang menjadi yang mudah sekali ditularkan oleh penyakit TBC ini. Nah, kelompok itu diantaranya adalah lansia, balita, orang dengan
HIV itu juga, dengan penyakit kanker atau keganasan itu juga bisa menjadi kelompok yang mudah sekali atau rentan sekali tertular penyakit TBC ini. Oke, berarti sangat TBC ini bisa menyerang beberapa kelompok usia berarti ya Mbak Puri ya. Tidak dipungkiri juga untuk kita harus senantiasa waspada gitu ya mengenai penyakit TBC ini. Oke Mbak Puri. Dan ini kalau misalnya TBC itu apakah penyakit turunan atau bukan nih Mbak Puri? Ya, kalau TBC ini bukan penyakit turunan, tetapi penyakit yang ditularkan. Yang ditularkan. Ya. Oke. Dan untuk TBC ini kan kita kalau misalnya secara singkat tadi tuberkulosis ini disebarkan melalui udara. Ya. Nah, ketika orang yang terkena TBC ini berarti kan ada gejalanya ya Mbak Puri ya. Kita harus mengetahui gejalanya seperti apa. Mungkin sobat saya suka juga ingin mengetahui apa sih gejala-gejala dari TBC ini Mbak Puri? Ya, pada umumnya gejala yang dirasakan oleh pasien-pasien TBC itu adalah batuk yang lama, bisa 2 minggu atau lebih, itu batuk, terus ada demam yang naik turun dalam 2 minggu juga, bisa ada sesak. Nah, batuknya itu terkadang disertai dengan adanya keluar darah ya. Dan kalau untuk pasien-pasien yang batuk, reak disertai darah itu berarti kemungkinan pasien itu sudah parah atau mengalami kekambuhan. Sebelumnya pernah pengobatan tapi tidak tuntas gitu. Atau tidak teratur minum obatnya, itu juga bisa. Dan terkadang pasien itu lemas, berat badannya juga menurun karena tidak nafsu makan pastinya gitu. Tidak nafsu makan akan berpengaruh gejala. Berpengaruh. Terus sobat sehat ya, kita harus menjaga pola makan juga nih kalau dia tidak. Apalagi untuk balita ya, yang dia tidak nafsu makan, terus kenaikan berat badannya tidak ada atau stuck di 3 bulan terakhir, dia stuck aja atau bahkan mengalami penurunan, yaitu kita harus waspada. Oke, baik Mbak Puri, kan tadi ada gejala ya Mbak Puri. Ya. Gejala tersebut kita membedakan gejalaan pada anak dan pada orang dewasa, apakah sama atau ada yang berbeda nih Mbak Puri? Umumnya sama. Umumnya semuanya sama ya Mbak Puri ya. Oke, baik. Sobat sehat, untuk gejalanya ternyata baik itu orang dewasa ya Mbak Puri maupun anak-anak atau lansia itu semuanya sama. Yang tadi telah dijelaskan sama Mbak Puri. Ya, gejalanya juga ada berkeringat malam umumnya, tapi tanpa diikuti dengan aktivitas gitu. Tiba-tiba berkeringat aja banyak, basah bantal, nah itu juga gejala yang bisa kita waspadai. Oke Mbak Puri, selanjutnya kira-kira untuk yang paling beresiko, tadi di awal Mbak Puri bilang ada beberapa kelompok resiko ya. Untuk yang bisa terkena TBC ini, mungkin yang paling beresiko terkena TBC ini? Ya, yang paling berisiko yang pertama adalah kontak erat ataupun kontak serumah dengan pasien TBC. Itu yang paling rentan sekali. Nah, selain itu juga pasien dengan HIV/AIDS, para lansia, orang dengan diabetes, para perokok dan anak-anak. Itu kelompok yang paling berisiko terkena penyakit TBC ini. Waduh, ada perokok tuh di sana Mbak Puri. Iya, perokok sendiri? Nah, tidak dong. Sobat sehat suka maju, perokok loh harus hati-hati untuk perokok agar tidak terkena ya dari TBC ini sendiri, karena itu kan paling beresiko katanya terkena TBC. Oke Mbak Puri, lalu bagaimana sih Mbak Puri kalau misalnya kita tadi sudah terkena TBC atau tertular TBC, pemeriksaan itu seperti apa? Ya, kalau untuk dewasa kita ada pemeriksaan dahak melalui sistem TCM atau tes cepat molekuler, di mana dahak yang kita tampung pada saat bangun tidur dan dahak setelah aktivitas selang untuk pemeriksaan atau penampungan dahak dari dahak bangun tidur dan dahak sewaktu itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Jadi nanti kita antar ke laboratorium yang ada di puskesmas. Nanti kami akan kirim ke laboratorium yang sudah ditunjuk untuk pemeriksaan ini. Kebetulan untuk di Villa Pertiwi untuk alat pemeriksaan TCM ini belum tersedia, jadi kami merujuk ke laborat yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Oke, baik. Berarti
Kalau untuk di puskesmas Bela Pertiwi masih belum. Iya, tapi kalau untuk yang kontak erat, kita akan lakukan screening baik anak-anak maupun dewasa. Kita lakukan mantuk tes atau tuberkulin tes. Jadi di sini dengan dilakukannya mantuk tes bagi kontak erat maupun kontak serumah itu kita bisa screening penyakit TBC apakah dia sudah tertular atau belum. Karena tidak hanya yang bergejala saja yang sudah tertular, yang tidak bergejala pun itu bisa sudah tertular sebenarnya, sudah ada kuman TBC-nya di dalam tubuh kita. Itu dilihat dari hasil pemeriksaan mantuk tes tadi. Mantuk tesnya positif. Jadi untuk pasien-pasien kontak erat dengan pasien remisi itu dengan hasil mantuk tes positif tanpa gejala ke arah TBC itu kita akan berikan namanya terapi pencegahan. Di mana terapi pencegahan ini kita berikan ada yang 3 bulan untuk yang dewasa yang diminum setiap hari, ada juga yang sediaannya seminggu sekali selama 3 bulan. Ada juga yang diberikan setiap hari selama 6 bulan. Jadi tergantung dari ketersediaan di Dinas Kesehatan. Jadi nanti akan di dropping ke kami akan berikan itu obatnya terapi pencegahan ini. Jadi bukan kita mau memilih sebenarnya, kalau misalnya pilihan itu ada, kenapa tidak kita pilih, tapi harus melihat juga ketersediaan yang ada di farmasi kami. Baik, berarti terapi pencegahan nih Pak Budi tadi. Ya. Seperti di awal tadi kan kita akan membahas tentang pencegahan. Ya. Pencegahan dengan terapi ini apakah kita bisa melakukannya ke semua orang atau yang hanya orang-orang yang terkena TBC atau orang-orang yang terpapar ataupun kontak erat dengan Ya. Jadi TBC? untuk saat ini untuk program dari Kemenkes itu terapi pencegahan itu diberikan kepada kontak erat maupun kontak serumah bagi yang tidak bergejala dengan hasil tuberkulin atau tes IGRA itu positif. Tapi kalau untuk tes IGRA maupun tes tuberkulin ini negatif, itu kami hanya lakukan observasi saja. Jika suatu saat ada gejala yang dirasakan mengarah ke arah TBC, kita akan melakukan screening ulang. Oke, screening ulangnya. Kalau misalnya Mbak Puri, kan ada di masyarakat Mbak Puri, yang katanya 2 minggu batuk ya tidak berhenti nangis. Apakah itu termasuk bisa kita upayakan untuk TPT juga atau bagaimana? Ya, Atau kalau tanpa ada kontak erat dengan bergejala batuk 2 minggu untuk yang dewasa, baiknya kita langsung lakukan pemeriksaan dahak TCM. Jadi untuk warga Sukamaju apabila merasakan gejala demam yang naik turun atau batuk yang tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu atau lebih, sebaiknya yuk segera periksakan diri ke Puskesmas Bela Pertiwi atau puskesmas terdekat untuk pemeriksaan dahak. Karena dengan hasil pemeriksaan dahak insya Allah lebih akurat ya gitu. Jadi kita lebih tahu lah, lebih care dengan kondisi kesehatan di tubuh kita sendiri gitu. Jadi kita nggak berandai-andai, oh ketularan nggak ya, aku sakit apa ya gitu. Karena banyak sakit batuk itu bukan hanya TBC saja, tapi kan lebih baik kita screening lebih awal supaya kalau misalnya kalaupun ada kuman TBC dalam tubuh kita bisa segera diobati tanpa harus menunggu kita parah dulu gitu. Berarti jangan sampai pas kita parah kita baru periksa gitu. Iya, jangan. Kita harus menemukan dulu gitu ya apakah ini gejala atau tidak. Berarti jangan ketika parah baru diperiksakan ya sobat Sukamaju, jangan seperti itu. Nah, Mbak Puri tadi Mbak Puri sempat berbicara tentang TBC laten. Ya. Nah, laten itu TBC laten itu apa dan TBC aktif itu apa sih? Mungkin sobat sehat mau tahu. Jadi perbedaan antara TBC aktif dan TBC laten itu bisa dari gejalanya ya. Kalau untuk TBC aktif itu gejalanya tadi yang sudah saya sebutkan, ada demam, ada batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, tidak nafsu makan atau berat badannya tidak naik-naik, lemas. Itu untuk yang TBC aktif. Tapi kalau untuk TBC laten tanpa
ada gejala yang tadi saya sebutkan, dari hasil pemeriksaan mantuk tes maupun IGRA tes itu hasilnya positif. Dan itu untuk TBC laten rata-rata dia sudah terinfeksi ya di dalam tubuhnya. Mungkin dia sudah kontak erat dengan penderita TBC yang tidak diobati, tapi secara nggak sadar kita nggak tahu sebenarnya siapa aja sih di sekeliling kita yang sakit TBC. Karena kan untuk tingkat kesadaran kita semua itu masih cukup rendah untuk mengetahui apa sih di dalam tubuh kita ada sakit apa sih. Dengan batuk-batuk aja kadang-kadang kita menghindar. Berarti kita harus senantiasa waspada juga ya terhadap waspada dengan lingkungan. Karena dengan tingkat kelembapan yang tinggi itu kuman TBC itu bisa bertahan selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi kita harus berpola hidup sehat ya, melakukan pola hidup sehat. Jadi tidak hanya diri kita sendiri, tapi lingkungan tempat tinggal kita juga harus benar-benar dalam kondisi sehat. Kalau bisa pencahayaan matahari juga masuk ke dalam rumah, sampah-sampah juga harus kita bersihkan. Jangan sampai dengan lingkungan yang kumuh atau lembab itu bisa menjadi penyebab penyakit-penyakit yang ada. Berarti balik lagi kepada pola hidup yang sehat dan juga menjaga kesehatan lingkungan khususnya. Karena dengan lingkungan yang sehat kita juga bisa terhindar dari beberapa penyakit. Lalu Bang Furi, mungkin saya juga ingin bertanya mengenai TPT. Emang sepenting apa sih TPT itu Mbak Furi? Kenapa kita harus TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis? Dengan mengkonsumsi terapi pencegahan atau TPT, obat TPT ini itu bisa kuman ini bisa menekan kuman TBC ini supaya tidak menularkan atau si orang tersebut yang tadi hasilnya positif baik mantuk tes maupun IGRA tes yang positif itu tidak menjadi sakit TBC. Ataupun kalau yang tidak bergejala jangan sampai dia kemudian jadi sakit TBC. Kalaupun dengan dia sakit TBC tidak parah separah yang tidak mengkonsumsi TPT ini gitu. Karena dengan minum TPT daya tahan tubuh kita itu bisa bertahan 5 tahun kurang lebih untuk supaya kita tidak tertular menjadi sakit TBC setelah ada kontak erat dengan si pasien TBC. Lalu memberikan dulu kita pada saat waktu balita berarti baru lahir kita kan diberikan imunisasi BCG. Nah, ketika dengan TPT ini apakah akan ada pengaruh dari imunisasi yang tadi diberikan atau bagaimana? Ataukah melemahkan atau menguatkan justru TPT ini? Jadi sebenarnya TPT itu menguatkan ya. Kalau balita itu belum terinfeksi kuman TBC, dia akan jadi itu dari tubuhnya biasanya ada skar BCG yang kita kenal ya. Itu dia terbentuk. Tetapi kalau setelah imunisasi BCG tapi tidak ada bekas atau tidak ada skar BCG, biasanya di sebelah kanan ya, di lengan sebelah kanan bayi-bayi itu. Nah, kemungkinan di dalam tubuhnya itu sudah tertular kuman TBC karena banyak juga pada saat kondisi hamil ibu hamil itu tertular sakit TBC karena juga ditemukan. Makanya untuk ibu hamil itu baiknya di screening juga gitu. Jadi tidak hanya yang bergejala batuk-batuk, tapi tanpa bergejala pun sebaiknya kita periksakan karena tadi ada yang TB laten tadi. Karena kalau sampai si ibu ini sakit TBC terus pengobatan, otomatis si bayi itu juga bisa kemungkinan keluarnya sangat tinggi. Nah, berarti untuk sobat suka maju ke yang tadi telah dijelaskan Pak Furi mengenai bagaimana bisa kita tertular ya dari
kelompok usia dari baru lahir sampai kelompok lansia. Maka dari itu kita harus senantiasa nih untuk terus menjaga atau untuk terus meningkatkan pengetahuan kita tentang pencegahan tuberkulosis tadi. Berbicara mengenai TPT ini, berarti tadi kan TPT itu menguatkan imun tubuh kita. Iya, betul. Nah, untuk konsumsi selama 6 bulan TPT. Jadi TPT itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung dari kondisi pasien tersebut dan ketersediaan dari logistik yang ada. Kira-kira berapa persen untuk si TPT ini bisa mencegah kita agar tidak menjadi sakit TBC? Ya, jadi bisa 60 sampai 90% ya. 60 sampai 90%, berarti sangat tinggi sekali ya untuk TPT ini mencegah kita untuk tidak sakit TBC. Nah, selanjutnya tadi kan ada perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga ada satu gejala tadi, yaitu batuk-batuk. Nah, kira-kira Mbak Fuli, apakah ada cara yang pas untuk penderita TBC agar tidak menularkan ketika batuk? Jika pasien itu sudah dinyatakan positif dan mulai pengobatan, ayolah lebih bijak lagi lah, supaya tidak ada di sekeliling kita terkena atau tertular penyakit TBC ini. Dengan menggunakan masker, rajin ya. Baik, kalau ada di keramaian sebaiknya kita menggunakan masker. Atau kalau misalnya masih batuk, maskernya lupa, tiba-tiba batuk ya, kita tutup nih dengan tangan seperti ini. Atau seperti ini juga bisa. Atau kalau misalnya kita sedia tisu, ya ditutuplah dengan tisu gitu. Jadi pencegahan untuk penularannya itu ada gitu. Jadi lebih care lagi, kita lebih care dengan diri kita sendiri dan sekeliling kita. Betul. Nah, Sobat Sukamaju, tadi kan ada etika batuk yang menggunakan masker, terus juga ada etika batuk kita harus menutup dengan siku kita. Maka dari itu mungkin masyarakat juga harus paham, jangan batuk sembarangan. Nah, juga, yang paling gitu. utama jangan meludah sembarangan. Nah, itu meludah. Karena dengan ludah sembarangan itu bisa menyebarkan virus bakteri tuberkulosis ini berkembang biak kemana-mana dan bisa dihirup langsung oleh semua orang yang ada. Betul, makanya dari itu sobat sehat jangan meludah sembarangan. Iya. Di jalan kan, di jalan suka banyak tuh Iya, banyak ludah ya. Banyak ludah gitu, apalagi kan kalau terinjak sama kita kan. Itu udah masial, dapat penyakit gitu. Nah, jangan sampai ya sobat sehat. Nah, selanjutnya dengan berperilaku hidup bersih dan sehat tadi salah satunya sudah berlakukan dengan menjaga lingkungan, terus juga pola makan ya. Nah, untuk perilaku hidup bersih dan sehat yang lainnya nih Bapak, saya bisa sobat sehat lakukan di rumah atau di lingkungannya. Ya, selain pola makan yang sehat, olahraga yang teratur juga bisa membuat daya tahan tubuh kita semakin tinggi, semakin kuat ya. Dengan aktivitas fisik tentunya, gitu. Karena imunitas tubuh kalau misalnya tidak aktivitas fisik kan menurun ya Mbak Budi ya. Dengan gerakan fisik. Banyak tidur ya Mbak Budi. Betul sekali. Mungkin untuk pemaparan TPT kali ini cukup sekian sampai ini Mbak Budi materinya. Mungkin kalau misalnya sobat sehat ada yang ingin bertanya, boleh datang ke puskesmas mengenai TPT ini dan juga tes-tes tentang screening TBC, itu bisa datang dan bertemu dengan Mbak Furi. Silakan. Oke, mungkin Mbak Furi ada pesan dulu untuk sobat sehat untuk ditutup mengenai pencegahan TBC ini. Ya, jangan ragu memeriksakan kesehatan Anda ke puskesmas Villa Pertiwi. Jika terjadi atau bergejala ke arah TBC, batuk lama atau demam naik turun, tidak nafsu makan atau berat badan tidak naik, segeralah periksakan ke puskesmas. Jangan dinanti-nanti ya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, itulah pesan yang penting untuk sobat sehat Sukamaju bisa lakukan agar TBC ini tidak menyebar luas dan tidak meningkat kasusnya di Indonesia, menurun gitu. Jangan kedua, terus ranking kedua gitu, jangan terus jadi ranking kedua.
di dunia ya gitu. Oke, mungkin Sobat Sehat Sukamaju, pemaparan mengenai materi podcast pada siang hari ini sudah selesai. Ada beberapa materi yang tadi kita bahas tentang khususnya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, dan apa itu tuberkulosis itu secara tuntas kita kupas gitu ya. Tapi mungkin ada dari beberapa sobat sehat yang ingin bertanya, boleh datang ke Puskesmas ya untuk itu. Mungkin terima kasih Mbak Puri telah menyempatkan hadir pada kegiatan podcast pada siang hari ini. Terima kasih. Mungkin ada Mbak Puri namanya yang sering digaungkan itu TOS TB gitu. Oh iya, TOS TB, cegah TBC, obati sampai sembuh. Cegah TBC dengan TPT. Cegah TBC dengan screening dan TPT. Untuk itu saya terus maju mengajak pada warga Pulau Sukamaju untuk kita cegah TBC dengan TPT. Sobat Sehat Sukamaju, mari kita cegah tuberkulosis dengan terapi pencegahan tuberkulosis dan perilaku hidup bersih dan sehat. TPT Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, cegah TBC.